Selamat datang di Pemandangan FM, tempat di mana mimpi berganti menjadi mimpi buruk dan kegelapan menceritakan cerita terdalam. Jika teman-teman ingin membaca secara langsung, silakan klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, sehingga Anda tidak akan ketinggalan di setiap episode misteri yang kami sajikan. Bagikan channel kami kepada teman-teman yang juga suka merasakan sensasi horor. Suasana kantor pagi ini cukup sepi. Beberapa orang sibuk bekerja di luar kantor, sementara sisanya turun ke lapangan untuk mengecek beberapa pekerjaan. Tinggallah di ruang kantor atas, saya sama Ayu. Saya nggak fokus kerja dan masih kepikiran sama sosok yang saya lihat di ruang makan itu. Yuk, kemarin gue lihat di ruang makan ada, belum sempat saya selesai ngomong, Ayu memotong pembicaraan saya. Kayak kakek, tua pakai baju koko, putih lus. Iya benar. Semalam, setelah Ayu lari ninggalin saya sendirian di ujung lorong gelap tepat di depan pintu ruang makan. Saya penasaran sama apa yang Ayu lihat. Saya coba noleh dan saya lihat ada sosok kayak kakek duduk di kursi ruang makan yang letaknya paling dekat sama pintu kaca itu. Dia duduk di situ. Saya lihat kakek itu pakai baju koko putih agak pudar warnanya. Yang jadi pertanyaan saya, masih ya di kantor gini ada orang pakai baju koko duduk sendiri gelap-gelapan? Jelas itu bukan orang. Lalu apa? Membayangkan sosok itu aja udah bikin merinding, apalagi lihat langsung. Kira-kira itu siapa ya, Yuk? Tanya saya mencoba sadar dari lamunan saya. Gak tau Tam, males gue nanya, males juga nyari tahu dia siapa, mau apa, kurang kerjaan banget. Hmm, Oke lah, selama kita nggak ganggu mereka, semoga mereka juga nggak ganggu kita. Sejak kejadian itu, kehidupan di kantor saya ini gak ada yang aneh. Semua hal mitis dan gaib yang saya terima bertubi-tubi di hari pertama kerja saya seolah-olah hilang dan berlalu. Hanya sebagai ucapan selamat datang untuk penghuni baru kantor ini. Kuncinya adalah jangan pernah bekerja hingga larut di kantor ini. Jika terpaksa harus lembur, jangan sendirian. Sampai suatu hari, saya terpaksa lembur sendirian. Ayo gak ikutan lembur karena kurang enak badan. Saya berusaha sebisa mungkin sebelum gelap ini kerjaan udah kelar. Gak tahu lagi apa yang akan terjadi jika tuh suara cekikan muncul lagi. Tapi nggak hanya suara doang, tapi sama wujudnya. Astaga, saya bakal langsung pingsan di tempat. Hampir maghrib, kerjaan sebentar lagi bakal kelar. Di luar udah mulai gelap. Saya kerja di ruangan dengan penerangan seadanya. Hanya lampu yang ada di atas meja kerja saya yang diperbolehkan menyala karena ada suatu kebiasaan kantor saya. Alat listrik yang sudah digunakan selesai jam kerja akan dimatikan, termasuk lampu. Katanya sih sebagai bentuk penghematan. Ya udah, saya ikutin saja. Toh kerjaan juga udah mau kelar. Jadi sebelum benar-benar gelap, saya udah bisa pulang. Saya nggak punya prasangka aneh-aneh sore itu. Seperti biasa, saya putar musik keras-keras buat nemenin saya bekerja. Tuk, suara pintu kantor kayak ada yang buka. Jadi di kantor saya ini sangat tertutup. Masuk ke ruangan pintu kantor kudu pakai ID card yang ditempel ke reader di samping pintu. Baru pintu bisa dibuka. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Saya pikir itu operator bawah mau masukin atau mau ngambil dokumen di ATK atau mengambil ATK yang ada di gudang yang letaknya di dalam kantor. Klik. Sampai suara pintu terkunci otomatis, nggak ada orang yang buka pintu dan masuk. Tuk, sekali lagi, suara pintu berusaha dibuka. Klik. Dan tertutup otomatis tanpa ada yang masuk. Perasaan saya udah mulai nggak enak nih, udah mulai nggak karuan. Penasaran, saya coba cek keluar. Saya pencet tombol open untuk ngebuka pintu dari dalam. Pas saya menengok keluar, benar-benar nggak ada orang. Saya langsung ke arah tangga dan mengintip, kalau juga nggak ada orang. Pakailah, ini udah mulai nggak beres nih, mulai aneh ini. Lebih baik saya rapin tas dan buruan balik. Saat saya tempelin ID card ke reader pintu dan langsung masuk ke ruangan kantor tanpa pikir panjang, saya langsung rapin tas dan masuk semua barang-barang ke tas secepat kilat. Dak-dikduk, jantung kok kayak berdegup kencang, nggak ya beraturan gini. Sabar tahang. Saya coba menenangkan diri dalam hati, tapi rasa takut saya mengalahkan semua. Seperti ada sepasang mata yang memperhatikan saya dari arah ruang server. Komputer udah saya shutdown. Langsung saya buru-buru ngacir
ke ruangan. Saya langsung matiin lampu di ruangan kantor. Tapi benar-benar gelap dan gak ada yang nyala. Saya bergegas lari nurunin anak tangga dan menuju parkiran motor. Anjrit, HP saya ketinggalan. Oh my god. Saya beraniin diri buat naik lagi ke ruang kantor. Saya tempelin ID card saya dan ngeganjel pintu pakai apar. Karena apar ini adalah alat pemadaman kebakaran berbentuk tabung berwarna merah. Jadi kalau ada apa-apa, biar saya nggak kekunci di dalam dan dapat repot kalau mau lari keluar ruangan. Karena harus ngebuka pintu pakai mencet tombol open. Dua klik. Sebelum sempat lampu saya nyalain, pintu yang semula saya ganjel pakai apar tadi tiba-tiba ketutup. Mungkin karena saking paniknya, rasa takut udah nggak karuan, saya ganjel pintunya nggak bener. Saya cari saklar lampu, nggak ketemu-temu. Jadi di depan saklar lampu itu papan tulis besar, jadi saya kudu ngeraba dindingnya buat nyari saklarnya. Ditambah kondisi ruangannya benar-benar gelap, makin panik aja. Kelamaan, pikir saya, buat nyari saklar lampu aja lama banget. Langsung aja saya jalan-jalan pelan menuju ke meja kerja saya. Kebetulan pas HP saya menyala karena ada notifikasi SMS, jadi langsung saya samper aja dan buru-buru lari menuju pintu dan berusaha nyari tombol open. Belum ketemu tuh tombol open yang saya cari. Saya noleh dikit ke ruangan server, saya penasaran kayak ada yang ngeliatin dari dalam ruangan server. Astaga, ada seorang wanita sama-sama dengan pandangan kosong tersenyum ke arah saya. Suasana gelap menyelimuti ruang kantor malam itu. Dengan tampak terkejut dan penuh ketakutan, saya berusaha lari. Tapi kaki saya terganjal pintu kantor yang masih belum terbuka. Karena saya terus berusaha menambah dinding kantor dan mencari tombol open untuk membuka pintunya. Semakin saya panik, semakin sulit tombol itu saya temukan. Ditambah gelapnya ruangan, bikin saya yang memang berkacamata ini sulit melihat dalam kegelapan. Panik saya sepanik-paniknya. Sosok wanita di dalam ruangan server itu masih terus menatap dengan pandangan kosong. Pakaiannya putih, lusuh, dan tampak kurang jelas. Sedikit terlihat di balik konsol server. Saya teriak meluapkan emosi saya dan memejamkan mata sambil terus saya berusaha mencari tombol untuk membuka pintu ruangan kerja saya. Pas saya buka, kedua mata saya, sosok udah nggak ada, dan ketika saya nemuin tombolnya dan pintu akhirnya terbuka, tanpa berpikir panjang, saya langsung lari menuruni tangga dan sekencang-kencangnya menuju parkiran dan pergi dengan segera. Wanita-wanita itu terus terbayang. Yuk, semalam gue liat sosok cewek yang tempo hari ketawa cekikian itu. Itu mah halusinasi aja kali. Serius yuk, dia muncul di ruang server. Mulut saya nggak berhenti bercerita sama si Ayu tentang kejadian pada malam itu. Dan Ayu terus-terusan nyadarin saya kalau itu cuma halusinasi saya aja. Tapi saya yakin dengan apa yang saya lihat di gedung kantor ini ya, memang ada penghuninya. Tapi siapa ya sosok cewek itu? Saya coba cari literatur di internet soal sejarah daerah kantor saya ini. Kaget banget. Dulu daerah ini tuh rawa gelap dan gak ada yang berani untuk datang ke sini. Katanya banyak kejadian bunuh diri atau orang jahat yang buang mayat hasil pembunuhannya di sini. Dan katanya lagi ada sosok makhluk buaya putih yang gede banget pernah muncul dari tengah-tengah danau itu. Sekarang danau itu sudah jauh berubah. Kesan angker sudah gak akan ditemuin lagi. Udah banyak tempat hiburan dibangun di sekitar danau. Hotel, rumah makan, dan sarana olahraga air. Bahkan apartemen juga dibangun di dekat danau. Tapi di balik itu semua, jika malam larut sudah datang, kesan mistis dan angker masih terasa di balik pohon-pohon dan sudut danau yang belum terjamah pembangunan. Mungkin nggak sih sosok cewek korban itu pembunuhan yang dibuang jasadnya di sini? Nggak tahu nggak mau menerka-nerka. Sampai saat ini masih menjadi misteri dan belum terungkap siapa sosok wanita itu sebenarnya. Saya pun iseng bercerita tentang apa yang saya alamin ini ke operator-operator yang bekerja di lapangan. Niat awalnya cuma berbagi rasa takut biar saya nggak ngerasa takut sendiri. Tapi malah saya ngerasa tambah takut. Soalnya pas saya cerita, ternyata mereka punya cerita versi yang lebih seram daripada yang saya alami. Itu mah nggak seberapa mas. Saya juga pernah dilihatin sama sosok hantu wanita itu. Pak Kas, operator senior yang ada di lapangan tiba-tiba menyeletuk dan langsung memulai bercerita tentang kejadian yang apa dia alami. Saya salah curhat ini kalau begini
ada saya tamat parno. Pak Kas pun memulai ceritanya. Waktu itu mas, saya kan harus jaga malam. Pas pergantian shift, saya harus patroli keliling lapangan. Saya nggak ada firasat apa-apa, karena udah bertahun-tahun saya patroli, nggak ada tuh kejadian yang aneh yang saya alami. Mungkin pas lagi apes kali ya mas ya. Pas saya sampai di pintu gerbang area penerimaan. Nah, jadi area penerimaan itu letaknya ada di belakang gedung kantor, persis letaknya di belakang ruang server. Dan di area penerimaan ada sebuah pintu gerbang yang mengarah ke jalan dan bisa langsung melihat tepian danau dengan pohon-pohon yang dibiarkan tumbuh tinggi menjulang di tepiannya. Saya istirahat dulu, tapi mas sambil duduk. Atau saya memandang ke pohon-pohon di luar gerbang. Kok kayak ada yang ngeliatin saya ya di kejauhan pohon-pohon itu. Lama-lama sosoknya makin jelas. Putih-putih gitu mas, rambutnya panjang dan pandangan kosong. Itu serem banget, saya mau lari aja nggak bisa mas. Kaki saya kaku, saya kayak nge-freeze gitu. Jadi saya terpaksa mematung dan ngeliatin dia sampai dia hilang dari pandangan saya. Yang seringnya lagi mas, sosok itu nggak besar, tepatnya gantung di pohonan gitu. Ekspresinya yang bikin merinding banget. Kadang ekspresinya pandangan kosong, dan kadang tiba-tiba berubah jadi ekspresi ketawa, dan tiba-tiba berubah jadi ekspresi sedih. Terus saya nggak sanggup kalau ingat-ingat lagi. Kok bapak nggak berusaha lari pak? Kalau saya mah pasti udah pingsan itu di tempat. Saya itu udah berusaha lari mas, tapi kok kaki saya kelemes kayak kepaku gitu loh. Terpaksa deh saya ngeliatin aja sampai dia pergi dan hilang. Itu serem bener sih pak. Iya mas, sejak saat itu saya nggak berani lagi patroli malam-malam sendirian, pasti saya minta ditemenin. Kira-kira itu sosok yang sama saya lihat di ruang server nggak ya? Wah, kalau itu saya kurang tahu mas. Obrolan saya dan Pak Kas menambah kengerian saya sama ini tempat. Saya sempat parno dan ketakutan beberapa hari setelah kejadian itu, tapi saya coba kuat-kuatin diri saya dan berusaha senormal mungkin. Saya mencoba berpikiran positif, mungkin saja saya lagi capek jadi berhalusinasi. Gak kehadiran mereka di tempat ini gak ngeganggu saya dan teman-teman kerja yang lain. Saya percaya mereka ada di sekeliling kita, mengawasi kita, dan sampai suatu waktu mereka akan muncul dengan tiba-tiba untuk menunjukkan eksistensinya bahwa mereka juga ada di sini. Satu-satunya cara adalah saya kudu tingkatin adalah keimanan saya dan berusaha untuk tidak berkata-kata kotor dan menjaga tingkah laku. Dimanapun juga, sebelum tempat ini ada, mungkin mereka sudah terlebih dahulu ada dan menetap di tempat ini.